Malam itu di sebuah desa kecil di lereng Bukit Gombel, angin berembus aneh, tidak seperti biasanya. Pohon-pohon kelapa melambai pelan, tapi seolah ada suara lain yang mengiringi. Bisikan lirih seakan memanggil. Orang-orang tua di desa itu tahu malam ini Gombel sedang marah. Dan dari amarah itulah sebuah legenda kelam lahir. Ratusan tahun lalu, hiduplah seorang wanita yang kesepian. Dia tinggal bersama suaminya di pinggiran desa Gombel. Bertahun-tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai anak. Di masa itu, ketidakmampuan melahirkan keturunan dianggap aib besar. Setiap hari, wanita itu menerima hinaan dari tetangga, dari keluarga, bahkan dari suaminya sendiri. Dia dipanggil dengan kata-kata keji, dilempari batu kecil saat berjalan ke pasar, dan kadang-kadang bahkan dilarang ikut acara desa. Luka hatinya makin dalam ketika suatu malam ia memergoki suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Wanita muda, subur, dengan tawa yang memekakkan telinga. Dunia seakan runtuh baginya, dan keputusasaan wanita itu mengunci diri di rumah. Dia menolak makan, menolak bicara, menolak bertemu siapapun, hingga suatu hari ketika kabar tersebar bahwa suaminya akan menikah lagi, ia melakukan hal yang mengerikan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sebilah pisau dapur dan mengakhiri hidupnya sendiri di bawah pohon beringin besar di belakang rumah. Darahnya membasahi tanah Gombel, menyatu dengan luka, amarah, dan kesedihan yang tak pernah terucap. Namun kematiannya tidak membawa ketenangan. Rohnya yang penuh dendam dan rasa kehilangan bangkit kembali, menjadi sosok yang kelak dikenal sebagai Wewe Gombel. Awalnya hanya anak-anak yang mendengar bisikannya. Malam-malam tertentu, saat bulan redup, anak-anak desa mengaku mendengar suara wanita itu memanggil mereka. Suaranya halus, merayu, menawarkan pelukan hangat di tengah dingin malam. Beberapa anak menghilang. Orang tua mereka panik, mencari ke seluruh penjuru desa, ke hutan, ke sungai, namun hasilnya nihil. Suatu malam, seorang anak kembali, tubuhnya kotor penuh lumpur, matanya kosong, mulutnya bergetar tanpa suara. Anak itu hanya menunjukkan ke arah Bukit Gombel, lalu menangis tanpa henti. Sejak malam itu, nama Wewe Gombel mulai berbisik di antara rumah-rumah desa. Deskripsi tentang Wewe Gombel beragam, tapi satu hal selalu sama: payudara raksasa yang panjang dan bergelayutan seiring digunakan untuk membopong atau membelit anak-anak yang ia culik. Wajahnya kadang terlihat tua dan keriput, kadang menyerupai wanita biasa, tergantung siapa yang melihat. Ia mengenakan kain lusuh, kotor, dan terkadang mengeluarkan aroma busuk bercampur bau tanah basah. Banyak yang percaya Wewe Gombel tidak hanya menculik anak-anak yang disia-siakan orang tuanya, tapi juga anak-anak yang dipenuhi rasa takut dan kesedihan. Ia mencari anak-anak yang merasa kesepian. Tahun demi tahun berlalu, desa Gombel mulai berkembang. Bangunan bertingkat, lampu jalan, bahkan jalan beraspal dan tanah merah. Tapi roh tua itu tidak pernah pergi. Dengan modernisasi, Bukit Gombel dipotong untuk pembangunan jalan tol. Pihak kontraktor membawa alat berat, menggusur pohon-pohon besar tanpa rasa hormat. Dan di sanalah kesalahan besar terjadi. Sebuah pohon beringin kuno, tempat wanita itu dulu mengakhiri hidupnya, ditebang paksa. Pada hari pohon itu tumbang, pekerja-pekerja mulai menghilang satu persatu. Pertama, seorang supir alat berat yang ditemukan tewas di kabin, matanya membelalak, mulutnya membeku dan jeritan nyeri.
Keesokan harinya, seorang mandor hilang di tengah malam, hanya menyisakan helm dan jejak kaki menuju hutan kecil yang kini gundul. Kabar menyebar seperti api, wartawan berdatangan, paranormal mulai melakukan penyucian, namun malam demi malam korban terus berjatuhan. Wewe Gombel booming kembali. Kali ini bukan hanya menculik anak, tapi juga menyerang orang dewasa, mereka yang mengusik tempat tinggalnya. Suatu malam dua remaja Riko dan Aldi iseng naik motor ke Bukit Gombel yang sepi. Mereka ingin uji nyali membuat konten video. Di tengah kegelapan, motor mereka tiba-tiba mogok. Riko menyalakan senter ponselnya, dan di bawah sinar redup itu ia melihat sosok wanita tua berdiri di pinggir jalan. Tubuh kurus, kain gumal, payudara menjutai ke tanah. Sebelum sempat berteriak, Aldi merasakan sesuatu membelit tubuhnya. Bukan tangan, tapi seperti daging basah yang memilih tempat. Aldi menjerit, lalu menghilang begitu saja, seolah diseret ke dalam tanah. Riko berhasil melarikan diri, tapi sampai kini ia berhidup dalam ketakutan. Setiap malam ia mengaku mendengar suara wanita berbisik di lemari, "Mau ikut aku?" Sebuah keluarga baru pindah ke daerah dekat bekas proyek tol Gombel. Pasangan muda ini memiliki bayi perempuan berumur 1 tahun. Malam pertama, bayi mereka menangis tanpa henti. Mata bayi itu menatap kosong ke sudut kamar, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat oleh orang dewasa. Ibu sang bayi sempat melihat bayangan putih bergerak cepat di luar jendela. Malam kedua, bayi itu hilang dari ranjangnya. Semua pintu terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa. Bayi itu ditemukan 2 hari kemudian di bekas lokasi pohon beringin yang telah ditebang telanjang. Tapi tanpa luka fisik, bayi itu terus menangis hingga suaranya habis. Ini bayi itu tumbuh dengan satu ketakutan aneh. Setiap kali melihat beriringin, ia menjerit histeris tanpa alasan. Banyak orang bertanya apa sebenarnya yang diinginkan Wewe Gombel. Jawabannya selalu samar. Beberapa paranormal mengatakan ia sebenarnya tidak jahat, ia hanya marah dan kesedihannya tak pernah diobati. Ia mengambil anak-anak karena menganggap mereka pantas mendapatkan cinta yang tidak pernah ia miliki. Namun, jika kau mengusik tempatnya atau menertawakan kesendiriannya, maka dia akan datang, membalutmu dalam pelukan dinginnya, membawa jiwamu menjadi bagian dari kesepiannya. Malam ini, jika kau lewat di dekat Bukit Gombel, jangan menatap terlalu lama ke dalam gelap. Jangan terlalu keras berbicara atau tertawa di atas tanah pernah basah oleh darah. Dan jika kau merasa ada sesuatu yang memelukmu dari belakang, dingin, lembab, dan berat, jangan melawan. Sebab mungkin itu Wewe Gombel yang akhirnya menemukanmu dan tak akan pernah membiarkanmu pergi selamanya.